Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu lalu kita belajar tentang Microsoft Office Word ya. Sekarang kita akan belajar tentang Microsoft Office Excel. Jadi Microsoft Office Excel itu adalah aplikasi pengolah angka yang bisa digunakan untuk membuat data, mengolah data, membuat grafik berdasarkan data-data tersebut dan lain sebagainya. Nah, kita buka dulu aplikasi Excel-nya. Nah, di Excel itu sendiri itu ada yang namanya cell. Cell itu adalah ini yang kotak-kotak ini. Ini kotak-kotak semua ini adalah yang namanya cell. Nah, yang saya tandai di sini, ini yang ini adalah cell, lebih tepatnya cell J1. Ini J, ini 1. Nah, yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya, ini adalah yang namanya kolom. Dan ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini dan seterusnya itu adalah yang namanya row atau baris. Kemudian kita kembali ya ke modulnya. Yang pertama kita akan belajar tentang operasi matematika. Nah, jadi di Excel itu ada di sini tandanya, lambang dan fungsinya. Jadi fungsi matematika itu yang pertama lambang plus itu adalah penjumlahan, minus adalah pengurangan, tanda bintang itu adalah perkalian, tanda garis miring ini adalah pembagian, kemudian tanda yang ini perpangkatan, kemudian persen adalah persentase. Kita coba aja ya. Di sini kita coba di sel J1 itu misalkan kita ingin misalkan 800 ditambah 8. Tinggal kita klik enter, jadinya 808. Misalkan 6 pangkat pangkat 2 misalkan. Nah, ini seperti ini. Tinggal kita klik enter. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi matematika. Jadi di Excel itu ada beberapa fungsi matematika, fungsi untuk menghitung angka-angka atau data-data. Jadi yang pertama contohnya sum. Sum ini adalah penjumlahan. Produk di sini adalah perkalian sekumpulan data. Ada max, ada min, kemudian ada count, ada round, kemudian ada sqrt atau akar kuadrat, kemudian ada power, digunakan untuk menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Kemudian ada average untuk menghitung nilai rata-rata. Biasanya yang sering digunakan itu adalah sum dan average. Kita contohkan di sini. Misalkan kita ingin menjumlahkan angka yang di atasnya ini, yang 2 ini. Kita ketikkan sama dengan sum buka kurung ini 808, kita klik kiri, ditahan, kemudian kita geser ke bawah. Nah, sudah, kita tinggal pencet enter. Nah, hasilnya adalah 844. Kemudian misalkan kita ingin mencari nilai rata-rata dari misalkan dari ketiga angka ini 1, 2, 3. Nah, bagaimana caranya ya? Tinggal ketikkan sama dengan average buka kurung, kita klikkan di 808, klik kiri, kemudian kita tahan klikannya, kita geser ke bawah, tinggal kita klik enter. Nah, hasilnya keluar 562,6667. Nah, itu seperti itu untuk operasi matematika. Kemudian selanjutnya adalah format karakter. Format karakter itu ada data sort, mengurutkan data, dan data filter, menyaring data. Kita coba yang pertama, data sort atau mengurutkan data dulu. Kita buka Excelnya. Ini ada data penggajian. Kemudian kita ingin menyortir atau mengurutkan data. Bagaimana caranya? Kita klikkan yang ini, data. Nah, ini ada sort di sini. Ini ada ikonnya. Kita sortir berdasarkan apa dulu? Ini ada nama, NIP, jenis kelamin, gaji, alamat, dan hari kerja. Nah, di sini kita fokus ke dua yang ini. Nah, ini yang AZ
tanda panah ke bawah ini maksudnya adalah kita mengurutkan dari rendah ke tinggi, itu untuk angka. Dan untuk huruf itu kita mengurutkan dari A ke Z. Kemudian yang kedua, ZA, tanda panah ke bawah. Ini kalau angka kita mengurutkan dari besar ke kecil. Kalau huruf ya dari Z ke A. Nah, contohnya seperti kita ingin mengurutkan atau menyortir data, misalkan data gaji di sini. Gaji kita klikkan di sel gaji di sini, di judulnya kita klikkan yang mau yang mana, mau dari kecil ke besar misalkan. Kita klikkan yang ini. Nah, gitu sudah disortir, sudah diurutkan dari 1 2 3 4 5 untuk yang gaji. Kalau misalkan kita ingin mengurutkan misalkan nama, nah kita klikkan di sini di judulnya nama. Kemudian kita sortirkan misalkan dari Z ke A. Nah, misalkan seperti ini kita klikkan, nah, sudah kita sortir seperti ini dari Susi, Kiki, Eni, Dia, dan Adi di urutan terakhir. Dan dari Z ke A berarti A yang terakhir. Nah, itu untuk contoh sortir. Kemudian filter atau menyaring data. Caranya sama seperti sort, ini di sebelahnya ada di data, kemudian di filter. Kita klikkan, nah ada gambar seperti ini. Nah, ini bisa kita klik di sini, NIP juga bisa, jenis kelamin ada juga, gaji, alamat, dan hari kerja. Nah, kita ingin memfilterkan berdasarkan apa? Misalkan ingin memfilter berdasarkan jenis kelamin pria misalkan. Nah, ini kan ada checklist ya. Kita ingin berdasarkan pria saja, berarti wanitanya kita uncheck list, kita hilangkan checklistnya, kita klik. Nah, kemudian oke. Nah, ini ketemu Kiki dan Adi. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi logika. Nah, fungsi logika ini yang kita pelajari adalah fungsi if, atau dalam bahasa Indonesia jika. Jadi fungsi if ini fungsinya adalah mengisi sel-sel yang kosong dengan data-data berdasarkan persyaratan yang kita tentukan. Fungsi if ini ada dua, yaitu fungsi if tunggal, yang dimana persyaratannya cuma satu. Kemudian yang kedua adalah fungsi if majemuk, dimana persyaratannya ada lebih dari satu. Kemudian contoh ya, kita masuk ke contoh yang if tunggal. Yang pertama, syaratnya adalah jika nilai lebih besar dari 50, maka dinyatakan naik kelas. Maka sebaliknya, jika nilai sel kurang dari 50, maka dinyatakan tinggal kelas. Rumus Excelnya adalah seperti ini, yang saya blok kuning. Kita kopas saja, nanti saya jelaskan di Excelnya. Nah, kita pastekan. Kalian bisa kopas, bisa ketik ulang. Kalau kopas, nanti kalian harus berhati-hati di tanda petiknya. Nah, tanda petiknya kita ketikkan ulang ya. Nanti kalau tidak diketikkan ulang, maka itu tidak terbaca karena tanda petik yang kita kopas tadi itu miring, jadi tidak terbaca di Excelnya nanti. Kita ganti tanda petiknya kalau kalian kopas rumusnya. Nah, tanda petiknya saja. Nah, kemudian di sini kita lihat rumusnya. Jika sel A2, ini A2-nya adalah sel lebih besar dari 50, maka naik kelas. Nah, tanda koma ini adalah sebaliknya, jika kurang dari 50 maka tinggal kelas. Nah, di sini masih sel A2. Sel A2 di sini adalah nama ini, bukan. Kita lihat adalah tabel yang ini. Nah, di mana tabel yang nilai. Yang data pertama adalah Raihan, nilai 70. Nah, nilai 70 ini berada di tabel B11. Berarti A2-nya kita hapus. Kita klikkan di nilai 70 yang B11. Nah, kemudian kita enterkan saja naik kelas.
Nah, kemudian yang selanjutnya untuk Antorika dan Nunuk tinggal otomatis saja. Bagaimana caranya? Nah, ini akan ada kotak. Nah, ini di sini ada titik di sini di kanan bawah. Kursornya kita geser ke kanan bawah sampai ada tanda plus, tanda tambah seperti ini. Nah, kemudian kita klik kiri, kemudian tahan, kemudian geser ke bawah sampai di Nunuk, di datanya Nunuk. Nah, tinggal otomatis muncul hasilnya, apakah naik kelas atau tinggal kelas berdasarkan syarat yang kita tentukan tadi. Nah, itu untuk if tunggal. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah if majemuk, yaitu fungsi if dengan syarat lebih dari satu. Syaratnya adalah ini: jika pada sel nilainya A maka istimewa. Kemudian jika pada sel nilainya B maka hasilnya baik. Jika pada sel nilainya C maka cukup. Atau selain kondisi di atas maka akan menghasilkan nilai kurang. Berarti kan syaratnya lebih dari satu. Rumus Excelnya adalah seperti ini. Kita copy, buka Excelnya. Nah, ini data yang ini adalah data untuk contoh if majemuk. Berarti kita kopaskan rumus Excelnya di sini. Nah, kita kopaskan. Nah, seperti yang sebelumnya, contoh sebelumnya, kalau kita kopas maka tanda petiknya akan menjadi miring. Oleh karena itu kita ganti tanda petiknya saja, kita ketikkan ulang tanda petiknya. Bisa juga kalian ketik manual ya, ketik ulang manual semua rumusnya biar tidak ada error. Itu pun ya kalau kalian mau lama, kalau mau cepat ya tinggal kopas saja, tinggal ganti tanda petiknya. Nah, ini saya jelaskan rumusnya. If jika sel C4 masih C4 ya, masih yang di modul, belum kita ganti nilainya A maka istimewa. Jika sel C4 nilainya B maka nilai baik. Jika sel C4 C maka nilainya cukup. Jika tidak ada kriteria selain yang ketiga ini, yang A, B, C ini, maka kurang. Kemudian nah ini kan masih sel C4 yang 1, 2, 3 yang hurufnya berwarna biru. Nah, ini kan C4 adalah ini, bukan. Ini kan tabel yang kita contohkan untuk if majemuk. Berarti ini kan berdasarkan nilai. Nah, di sini nilai data pertama adalah didipted dengan nilai C. Nah, nilai C ini berada di sel H11. Nah, ini sel H11. Berarti di sini di rumusnya kan masih C4. Kita ganti, kita hapus jadi sel H11. Kita klikkan di C-nya sini. Nah, H11, kemudian kita ganti yang lainnya yang masih ada tulisan C4. Kita klikkan, kemudian ini lagi kita klikkan lagi. Tinggal kita enterkan. Nah, ini didipted yang data pertama, data nomor 1 ini sudah ada hasilnya. Kemudian dari data nomor 2 sampai nomor 10 agar otomatis sama seperti yang contoh sebelumnya, contoh yang if tunggal. Kita tinggal ada tanda titik di sini di pojok kanan bawah. Kita geserkan sampai ada ini tanda tambah, tanda plus, tanda tambah. Nah, kita klikkan kiri,
Kita tahan, kemudian kita geser ke bawah sampai data Sudarman yang nomor 10. Nah, ini sudah otomatis terisi agar tidak memakan banyak waktu. Jadi tinggal otomatis saja. Nah, itu adalah penjelasan mengenai fungsi if, tunggal dan majemuk. Nah, itu untuk penjelasan mengenai Microsoft Excel bagian yang pertama. Nah, minggu depan untuk bagian kedua kita akan belajar tentang membuat grafik. Apakah itu grafik batang ataupun grafik lingkaran berdasarkan data yang ada di Excel. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang rumus lookup atau pencarian data. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.